Jokowi kan oke, dia kan sudah bilang bahwa dia masuk di Fakultas Kehutanan UGM. 80 juga toh? 80 juga. 80. Nah, saya waktu itu, maka ini saya bisa bilang bahwa dia DO, Pak. Dia DO? Yang menurut saya dia DO. Kenapa? Karena begini, kami waktu kuliah tahun 80 itu kan dari pergeseran dari dari Desember ke Juni, Pak. Jadi kami masuk Juni kan. Itu sudah aturan tertulis di seluruh Indonesia bahwa IP di semester 4 itu ada penilaian, Pak. Semester 4 ada penilaian bahwa IP 2,5 ke atas berhak tulis skripsi. Oke. IP 2,5 ke sampai 2 berarti dia berhak tulis makalah. Penelitian kan? Sedangkan IP di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi di Tempo 29 Juni 2013 dia DO, Pak. DO. Makanya karena IP dia nggak sampai 2. Iya, nggak sampai 2. Makanya dia otomatis dia DO, tidak mungkin dia. Menurut peraturan yang berlaku pada saat kami kuliah. Waktu mulai tahun 80. Tahun 80. Nah, itu ya. Jadi bagi saya itu DO. Nah, kalau misalnya dia sudah DO, tidak mungkin dia tulis skripsi, Pak. Apalagi kan sekarang kalau kita lihat skripsinya tidak disahkan oleh dekan, Pak. Yang menurut data yang saya dapat dari Rismon itu, yang tanda tangannya 1 orang. Padahal kalau kita mau ini kan penguji semua tanda tangan kemudian disahkan oleh dekan kan? Tidak. Nah, sekarang bagaimana? Nah, itu buktinya dia tidak mungkin punya ini skripsi, Pak. Bagaimana orang ini IP 2, di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi kemudian dia bisa skripsi? Tidak mungkin, Pak. Kemudian sampai ke tingkat Prof dari penulisan makalah, artinya dari 2 ke 2,5 makalah kan, 25 ke atas ini skripsi. Kemudian katanya saya dengar juga itu dalam debatnya Prof dengan Dian Sandi, dia katanya KKN juga. Apa ada KKN juga waktu itu? Enggak, selama ini kan di semua UGM banyak orang kan sudah tanya di mana ada. Kalau Prof? Kalau saya KKN di desa namanya Desa Liliba. Desa Liliba Kabupaten Kupang Tengah, dulu Kabupaten Kupang Tengah. Saya KKN di situ. Itu wajib, Pak. Dan sebelum kita mau penelitian, kita KKN dulu, Pak. Jadi karena waktu itu kan saya KKN kemudian saya penelitian karena saya kerja 4 tahun kan. Saya target 4 tahun. Jadi saya bersyukur, Pak. Saya 4 tahun tamat, Pak. Jadi saya lahir 62, 22 tahun saya tamat, Pak. Jadi bagi saya kalau sampai sekarang dia tidak KKN, bagaimana dia bisa ini? Sekarang begini, Pak. Untuk mau ajukan skripsi harus selesaikan 120 SKS. Itu rata-rata berlaku di Indonesia. Dia bisa dapat itu nggak? Kalau IP 2 di bawah 2 tidak mungkin dia dapat itu, Pak. Tidak mungkin, Pak. Harus lanjut ke tahun kelima ya? Ya, ke tahun kelima. Kemudian selama ini kan semua orang berfokus di skripsi. Orang tidak pernah tanya bagaimana transkripnya. Kan kalau dari transkrip nilai kan kita bisa tahu. Dia mengaku DO atau tidak, ya kan? Tapi sekarang orang tidak pernah tahu. Saya tidak tahu UGM ini dia simpan transkrip nilai nggak? Kan itu harus tercatat. Apa maksudnya transkrip nilai S1? Oh, transkrip nilai S1. Karena begini, ini skripsi itu kan 6 SKS. Ya. Jadi kalau syaratnya kalau kita sudah 120, kita berhak ajukan proposal. Karena itu saya mau tanya, contohnya mata kuliah wajibnya apa? Karena peternakan dengan pertanian kan agak mirip. Ya. Apa mata kuliah wajib? Oh, wajibnya MKDU, Pak. MKDU itu wajib, Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada kalau untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Iya. Itu di mata kuliah MKDU namanya. Mata kuliah umum. ISB, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar. Itu kan itu. Sedangkan kalau dia sudah naik ke atas kan sudah penjurusan, Pak. Ya, jurusan apa? Oh, kalau kami kan peternakan, Pak. Ya, peternakan ya misalnya anatomi ternak, kemudian mikrobiologi. Saya tidak tahu di kehutanan kan. Dan itu kan biasanya nilai itu kan bukan hanya dalam bentuk SKS, tapi nilai pribadi juga ada kan? Iya, nilai pribadi yang ada di KRS itu, Pak. Nah, selama ini kan Pak Jokowi selalu bilang ini dosen pembimbingnya Kasmujo toh. Nah, kemarin kan Kasmujo mengaku dia tidak mungkin jadi ini dosen pembimbing atau ini penasihat karena begini. Dia kan ini asisten dosen, Pak. Di waktu kami kan orang yang golongan 3B ke atas baru berhak jadi dosen pembimbing. Masa golongan 3A baru istilah orang Kupang bilang tinta ijazah SK belum kering, kau jadi ini apa? Jadi dosen pembimbing. Kan tidak mungkin, ya kan? Misalnya saya punya dosen pembimbing saya hafal. Satu, saya punya dosen pembimbing utama namanya Profesor Insinyur Ginting Munte. Itu ini dosen pembimbing utama. Dosen pembimbing anggota namanya Dr. ADJ John Manafe, MP. Kemudian saya punya dosen wali, namanya sekarang Profesor juga Erna Hartati Manafe. Saya hafal, Pak. Karena jadi selama ini kalau Jokowi, saya bilang dia bohong lah. Masa dia ini tanda tangan dosen wali, dia bilang bolak-balik. Kita bolak-balik itu dengan dosen pembimbing skripsi, bukan dengan dosen wali. Dosen wali itu hanya kita, Pak, Bu, mau tanda tangan KRS untuk supaya kita bayar SPP kan? Nah, sedangkan dia bilang dia bolak-balik ini diskusi ini apa? Padahal sekarang sudah ketahuan ini Kasmujo ini apa? Ini tidak akui kan? Okay. Nah, yang herannya lagi,
UGM tetap akui Kasmujo itu dosen ini apa? Dosen pembimbing. Tidak mungkin lah dia sudah sekarang orangnya masih hidup, orangnya sudah tua, makin tua kayaknya dia lebih jujur Pak. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, tentu saja kita tadi mendengarkan ya dari cuplikan video sebelumnya soal perkuliahan lah, saya sebut perkuliahan saja ya, tahun 1980-an ya, dan juga pengakuan dari berbagai teman-teman ya yang mengaku teman seangkatan Pak Jokowi. Banyak yang speak up juga di media sosial terkait polemik ijazah palsu Pak Jokowi, yang memang ini sering sekali kita lihat tampil di media, yaitu ada Bung Roy Suryo, Dr. Tiva ya, ada Bung Rismon ya. Dan kemudian memang tadi dikatakan kalau IP di bawah 2 artinya akan mengulang ya, dan bahkan nggak lulus. Nah, tadi ada juga disampaikan syarat-syarat untuk bisa KKN ya, untuk bisa menyusun skripsi, membuat makalah dan lain sebagainya. Ya, memang tentu ijazah ini kan menjadi tanda tanya kepada kita bersama ya. Karena sampai sejauh ini bagaimanapun kita belum pernah melihat asli ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi, yaitu Presiden ke-7 Republik Indonesia yang menjabat 10 tahun lamanya. Ya, lalu kemudian pernah jadi wali kota, pernah juga jadi gubernur dan presiden seperti yang kita ketahui sejauh ini. Tetapi memang secara logika, apa susahnya bagi seorang Pak Jokowi menunjukkan ijazah tersebut kalau memang beliau punya ijazah yang asli. Malah beliau memberikan komentar, merespon bahwa merasa dihina, saya direndahkan serendah-rendahnya gitu ya, merasa dihina, merasa direndahkan dan seterusnya. Yang sebetulnya agar hal itu tidak terjadi, ya tunjukkan saja ijazah aslinya. Karena yang digugat, yang dipersoalkan, yang dituduh dan yang penuh dengan tanda tanya yaitu ijazah. Bukan soal siapa kawannya, bukan soal si ini itu dan lain-lain, tetapi perihal ijazah. Menurut pandangan hemat saya sejauh ini ya seperti itu. Jadi harapannya ya Pak Jokowi berkenan dan bersedia tunjukkan ijazah yang dia pegang saat ini kalau punya ijazah asli. Ya memang jelas bahwa pihak UGM telah mengklarifikasi bahwa Jokowi memang betul pernah kuliah di UGM ya, dan lulus jurusan kehutanan tahun 1985. Tapi ada kejanggalan-kejanggalan yang saya lihat di media sosial, informasi-informasi yang saya dengar, terutama dari penyampaian Bung Roy Suryo dan DKK ya, dan kawan-kawan yang lainnya, yaitu pergi ke UGM, ada katanya skripsinya, dan ada kejanggalan yang dimana fontnya Times New Roman. Padahal pada saat itu katanya font itu belum ada. Dan font Times New Roman itu keluar tahun 90-an lah kalau nggak salah tuh kata mereka. Dan satu-satunya cara untuk membuktikan hal ini ya uji lab forensik. Dan itu bisa dilakukan dan diteliti secara bersama menurut saya, biar menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan ya, karena ini di Indonesia sering sekali kita melihat ya, ini mungkin begini, mungkin begitu, mungkin begono dan begini gitu ya. Lalu kemudian menghindari munculnya dugaan-dugaan yang macam-macam lah ya. Jadi kalaupun di uji lab ya, harapan kita biar ini terang benderang dan terbuka ya, pihak dari penggugat atau mungkin kita bilang lah Roy Suryo CS gitu ya, atau pihak dari Pak Jokowi
ya menyaksikan ketika ijazah itu diteliti, diuji untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan dan dugaan-dugaan. Ya. Dan kemudian untuk membuktikan ini, saya rasa secara hukum, secara politik, ya nggak bisa juga sebetulnya kalau saya melihat, gitu ya. Tetapi salah satu hal yang bisa membuktikan keaslian ijazah ini, yaitu tadi uji lab, laboratorium, digital forensik. Seperti itulah kurang lebihnya. Dan yang janggal di sini adalah ketika kita melihat bahwa adanya informasi juga yang beredar, Pak Jokowi yang semacam menyuruh iparnya untuk mengantar ijazah nih dari Solo ke Jakarta. Katanya asli. Tapi nyampe sana pihak Polda Metro Jaya mengatakan bahwa yang mereka terima untuk saat ini hanya fotokopi. Dan wartawan katanya mungkin salah dengar atau pihak kepolisian salah ucap, dan ditanyakan lagi untuk lebih jelas. Tapi jawabannya tetap masih menerima fotokopi. Fotokopi bisa juga di fotokopi juga gitu ya. Tapi it's okay lah teman-teman ya. Kita juga sebetulnya tidak bisa menyalahkan siapapun di sini karena belum kita tahu kebenarannya. Baik merasa direndahkan, merasa dihina, merasa di ini itu A, B, C, D sampai Z sekalipun, selagi ijazah itu belum kita lihat, tidak ada yang bisa disalahkan di sini. Ya, tidak ada yang kita salahkan. Mungkin pandangan dari pihak Pak Jokowi, ya ini menfitnah, begini begitu. Mungkin dari pihak orang Bung Suryo, kita bukan fitnah, kita adu data. Ayo adu data, kita adu datanya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kalau saya sih netral saja gitu ya, ingin menyenangkan semua pihak. Tapi pada kesempatan kali ini memang kita bukan mengarah pada siapa-siapa, tetapi kita ingin mencari tahu kebenarannya ya atas dasar logika berpikir yang kita miliki, karena kita sadar terkait hukum awam juga gitu ya. Tetapi secara hukum, secara politik apakah bisa dibuktikan? Ya tidak bisa menurut saya, karena ya harus diuji dulu. Benar nggak ini palsu? Benar nggak ini asli? Kan itu yang menjadi problemnya hari ini. Yang digugat ijazah itu yang tak pernah muncul ke permukaan. Kan itu yang sering sekali saya dengar informasinya. Jadi begitupun teman-teman tadi sudah banyak sekali mendengarkan dari cuplikan video sebelumnya. Ya saya rasa kurang lebih dari saya seperti itu pandangan saya. Kalau saya ada salah ucap atau mungkin salah penyampaian, saya minta maaf ya. Tidak bermaksud untuk hal-hal yang negatif lainnya, tetapi kita di sini ingin cari tahu fakta dan kebenarannya bagaimana. Dan perihal hal itu kita punya pandangan yang seperti itu. Ya meskipun mungkin pandangan kita kan berbeda-beda, kita punya perspektif, cara berpikir yang tidak sama. Dan saya rasa itu hal yang biasa dan itu hal yang lumrah, sah-sah saja. Tapi pesan saya adalah jangan hanya karena gara-gara polemik ijazah ini kita sesama rakyat jadi gaduh, sesama rakyat jadi begini begitu, apalagi sampai bertengkar ya, sampai berantem, sampai nggak temanan gara-gara beda pendapat. Itu nggak boleh seperti itu ya. Kita tetap anak bangsa, sebangsa dan setanah air, dan kita tetap mencintai negeri ini ya, karena negeri ini sepanjang masa. Ya polemik ijazah ini hanya sekedar saja lah gitu ya. Mungkin dari saya itu saja, terima kasih saya ucapkan. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.